Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah di tengah nih kameramen. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa ketemu lagi, belajar lagi bareng-bareng, memperdalam ilmu agama, meningkatkan keimanan kepada Allah, dan mudah-mudahan memperindah akhlak kita. Jadi tujuan kita belajar tuh nambah iman, nambah amal, dan nambah indah akhlaknya. Dan ini harus selalu kita syukurin biar Allah nambah lagi nikmat-nikmat ilmu ini kepada kita. Sebab ilmu itu bukti kasih sayang Allah kepada hambanya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah kalau pengen ngasih kebaikan buat seorang hamba, maka Allah akan buat hamba itu apa? Paham agama. Bukan tahu agama atau nambah wawasan, tapi faham, fikih. Fikih itu artinya faham. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapetin setiap pekan ini bukan cuma nambah wawasan kita, tapi juga nambah pemahaman kita untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah, yang cowok dan yang cewek, ikhwan, akhwat. Yang akhwatnya jelas suaranya? Jelas. Hah? Nggak jelas? Suaranya nggak jelas atau mic-nya nggak jelas? Halo. Jelas? Gak bisa dipancing ya? Ya udah deh, saya ngomong pelan-pelan. Yang teman-teman di depan jelas? Luar biasa. Allahu Akbar. Malam ini kita belajar tentang etika menghadapi perbedaan pendapat. Pernah berbeda pendapat? Sama siapa? Berbeda pendapat dengan teman, berbeda pendapat dengan guru, berbeda pendapat dengan orang tua, berbeda pendapat dengan pasangan, berbeda pendapat dengan calon pasangan. Pokoknya gimana cara kita nyikapin kalau kita lagi beda pendapat sama orang lain. Terutama nih perbedaan pendapat dalam urusan agama. Kalau berbeda pendapat dalam urusan selain agama, kayaknya ini harus tanya ke selain saya deh, karena ada yang lebih bijak. Tapi kalau dalam urusan agama, kita akan belajar sekarang gimana menyikapi perbedaan pendapat yang sering terjadi di antara masyarakat Islam. Kadang bahkan sering terjadi itu di sosial media, di grup, di Instagram, antara satu komen dengan komen yang lain, di broadcast. Kadang-kadang yang nge-broadcast merasa, oh ini yang paling benar, sementara yang baca, aduh kok gini ya. Ini gimana caranya kita nyikapin perbedaan pendapat. Sebutlah misalnya di antara kita itu ada yang berpendapat musik itu haram. Tapi ada juga yang bilang musik itu nggak sepenuhnya haram, tergantung jenis musik. Nah ini gimana nih nyikapin kalau ada yang mengatakan boleh dan tidak. Terus juga masalah jilbab. Kita udah pakai jilbab, tapi kata teman kita, itu mah belum syar'i. Syar'i itu kayak gini nih, dengan warna yang saya pakai, dengan ukuran yang saya pakai. Sementara sebagian yang lain bilang, nggak harus sama warnanya, nggak harus sama stylenya, modelnya, tutorialnya, ukurannya. Yang penting menutup aurat. Nah, gimana nih menyikapi perbedaan yang kayak gini, yang sifatnya banyak teknis, fikih, atau perbedaan pendapatnya soal yang paling ramai juga mungkin mengucapkan selamat ulang tahun. Kalau ngerayain ulang tahun mungkin udah nggak perlu dibedain lagi ya, pendapatnya udah jelas gitu. Tapi mengucapkan atau mendoakan orang yang sedang ulang tahun deh gitu, atau hari lahir, nggak usah disebut ulang tahun, mendoakan orang pada hari lahirnya. Contoh saya lahir 31 Desember. Jangan lupa ya, tanggal 31 Desember. Misalnya pada tanggal 31 Desember
teman-teman ngejapri ke saya, Ustadz, barakallahu fi umrik, semoga Allah memberkahi umurmu yang tersisa gitu. Ada yang bilang, itu mah tasyabbuh, menyerupai orang kafir, sehingga disebut kalau siapa yang menyerupai orang kafir berarti dia kafir gitu, sehingga nggak boleh ngucapin doa gitu, nggak boleh ngucapin selamat, nggak boleh makan-makan, nggak boleh sekedar ngasih hadiah untuk menyenangkan. Orang yang lain bilang, itu mah nggak apa-apa, soalnya kita nggak tiup lilin, kita mah nggak foya-foya, kita mah nggak party, cuma sekedar ngasih makan anak yatim dan seterusnya dan seterusnya. Ini kan banyak banget. Kalau tahun baru, gimana hukumnya mengucapkan selamat tahun baru? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang yang nggak boleh. Terus juga Natal segala macam. Ini intinya sering kita menemukan perbedaan pendapat fikih di antara kita, bukan di antara ulama. Kalau dulu mungkin pembahasannya menyikapi perbedaan pendapat di antara ulama. Kalau sekarang menyikapi perbedaan pendapat di antara yang bukan ulama. Ini lebih liar. Karena sama-sama bukan ulama, sama-sama dalilnya dhaif gitu. Jadi kan lebih susah tuh. Kalau ulama mah sama-sama sahih itu lebih enak. Ini sama-sama dhaif, udah gitu banyak hadis palsu pula. Udah pakai hadis palsu pede lagi gitu kan ya. Ini agak-agak liar nih. Gimana cara kita menyikapi perbedaan pendapat yang seperti ini? Untuk itu kita coba renungkan satu firman Allah. Yuk kita baca Al-Quran dulu. Surat Al-Hujurat yang sering saya baca di dalam sholat. Surat 49 ayat 13. Surat Al-Hujurat, surat 49 ayat 13. Surat Al-Hujurat, surat 49 ayat 13 teh. Udah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yaitu Adam dan Hawa. Dan kami telah menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kalian Oke, kita pakai bahasa terjemah dulu. Supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Shadaqallahul azim. Ada satu pelajaran penting yang bisa kita renungkan di dalam ayat ini. Nggak satu sih, beberapa. Yang saya coba tangkap tentang perbedaan.
bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan waja'alnakum syu'uban wa qabail. Kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Artinya kami jadikan kalian berbeda-beda, gitu ya. Karena satu suku dengan suku yang lain berbeda. Kalau sama namanya bukan bersuku-suku, tapi jadi satu suku, satu rumpun. Kami jadikan kalian syu'uban, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Artinya kami jadikan kalian berbeda-beda. Siapa yang menjadikan manusia berbeda-beda? Allah Subhanahu wa taala. Di sini pelajarannya apa? Bahwa perbedaan pada dasarnya adalah sunnatullah. Pada dasarnya perbedaan itu adalah sunnatullah. Apa arti sunnatullah? Hukum Allah, ketetapan Allah, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbeda di antara manusia, ini wajah kita nih beda-beda nih. Ini adalah sunnatullah. Jadi jangan ketika ngeliat orang di sebelah, "Oh, kenapa? Kok wajah kamu nggak sama saya?" Jadi kayak panik gitu, histeris ngelihat perbedaan itu kayak orang apa gitu ya. Ada orang misalnya ngomongnya beda dengan cara kita ngomong. Orang Sunda ngomongnya dengan bahasa Sunda yang pelan, orang Aceh ngomongnya cepet, orang Batak ngomongnya dengan suara lantang, orang Makassar ngomongnya to the point, orang Jawa ngomongnya itu satu persatu misalnya. Pas kita lihat ada orang yang beda ngomongnya sama kita, kita kaget. Ah, kok beda ngomongnya? Nggak usah kaget, karena perbedaan itu adalah kenyataan, keniscayaan, realitas sunnatullah. Itulah salah satu ketetapan Allah. Allah yang membuat kita berbeda-beda. Berbeda syu'uban, berbeda qabail. Dari perbedaan ini muncullah perbedaan bahasa, perbedaan tradisi, perbedaan kebiasaan, sampai perbedaan selera, taste itu beda-beda. Nih kita jalan ya, mau makan malam nih, habis kajian di Pusdai, terus kita makan malam di mana gitu di Bandung. Ada yang bilang, yuk kita makan steak yuk gitu. Makan steak aja beda-beda. Ada yang pengen sirloin, ada yang pengen tenderloin. Ada yang pengen makan steak, ada yang pengen makan nasi goreng, ada yang pengen makan misalnya ke Cisangkuy aja. Kita ke situ tuh pasti pesennya beda-beda. Kalau semuanya pesennya sama, agak susah sih kayak gitu mah. Pasti kalau semuanya pesennya sama itu gara-gara yang bayarnya satu orang. Biar sama gitu harganya ya. Takutnya ntar dia pesen yang satu porsi mah 80.000. Udah aja saya pesen semuanya nasi goreng 30.000 biar bareng. Jadi kalau pesennya sesuai dengan selera pasti beda-beda tuh. Karena itu adalah sunnatullah. Maka kalau misalnya kita lagi jalan bareng, teman kita makan yang enggak sesuai dengan selera kita, dia senang yang berkuah, kita senang yang keringan, ada yang senang pedas, ada yang senang manis, nggak usah heran, nggak usah panik, nggak usah histeris. Kamu nih nggak bener nih, soalnya kamu makannya terlalu pedas. Itu selera orang masing-masing. Suami istri aja seleranya kadang-kadang beda. Yang satu senang jengkol, yang satu lagi senangnya keju. Misalnya, yang satu senang durian, yang satu paling nggak senang sama durian. Lihat durian dari jauh aja dia udah enek gitu. Yang satu lagi dia kecium aja, bawa durian dari mana-mana tuh kecium. Oh ini lagi musim durian nih. Pokoknya sensitif banget tuh indera penciuman dia terhadap durian. Ini menunjukkan bahwa tes selera itu beda-beda. Kenapa? Karena kita itu syu'uban wa qabail. Kita tuh punya latar belakang masa lalu yang berbeda-beda, suku yang berbeda-beda, kebiasaan yang berbeda-beda, sampai selera masyarakat yang berbeda-beda. Saya dulu awal sampai ke Bandung tuh agak heran ngelihat orang Sunda kok makannya tuh mentah gitu, sayur-sayurnya kayak orang makan rumput gitu. Soalnya di Aceh tuh jarang banget ada makanan sayur mentah, itu jarang, pasti dimasak sampai mateng banget, sampai udah nggak ada lagi, mungkin nggak ada vitaminnya lagi. Kalau di Aceh mah masak bayam, masak daun-daunan apapun itu pasti mateng banget tuh, udah mateng dikasih santan lagi, enak banget. Pas sampai di Bandung, orang Bandung makannya makan rumput, heran saya tuh. Kok makan rumput tuh segar, seneng gitu. Udah gitu minum teh nggak pakai gula, saya heran lagi tuh. Orang Aceh tuh nggak ada minum teh nggak pakai gula, pasti dibilang ini pelit nih orang nih, ngasih teh tapi nggak ngasih gula.
Padahal menurut orang Sunda itu lebih sehat gitu. Dan ternyata benar. Akhirnya karena saya udah lama di sini, sekarang kalau makan itu teh mah nggak pakai gula. Pas saya pulang ke Aceh dikasih gula, saya heran loh kok teh pakai gula. Jadi berubah. Artinya itulah perbedaan, itulah tes, itulah selera di antara manusia. Dan Allah lah yang telah menjadikan hal demikian. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Dan itu akhirnya menjadikan perbedaan bukan hanya dalam urusan lidah, bukan hanya dalam urusan penampilan, bukan hanya dalam urusan selera, sampai gaya berpikir pun berbeda. Karena Allah menjadikan perbedaan itu bukan dalam satu hal doang, tapi dalam banyak hal, termasuk cara berpikir seseorang itu beda-beda antara satu dengan yang lain. Cara berpikirnya beda, angle ngelihat sesuatu itu beda-beda. Ada yang ngelihat sesuatu itu selalu dari sudut pandang, misalnya bisnis, ngelihat apa aja, oh ini peluang bisnis nih, oh ini peluang usaha nih, semuanya jadi rupiah. Kayak lagu Rhoma Irama ya, apa judulnya? Rupiah gitu. Karena rupiah apa misalnya, jadi semuanya rupiah. Ada yang ngelihat dari angle misalnya main, oh ini nih cuaca cerah, kemudian jalan kayaknya mulus, terus banyak tangga-tangga, ini enak nih main apa misalnya main skate gitu, atau ini rumputnya enak nih main bola misalnya. Ada yang melihat segala sesuatu itu sebagai inspirasi tulisan, dia penulis, dia seorang sastrawan, jadilah cerita. Ada yang melihat sesuatu itu sebagai inspirasi musik, sehingga dia akhirnya datang kemana-mana itu untuk mendengar musik-musik alam, kemudian dia jadikan sebagai sebuah lagu, komposer. Intinya angle orang berbeda-beda gara-gara gaya berpikirnya berbeda-beda, sehingga mungkin objeknya satu tapi kesimpulannya macam-macam gara-gara angle-nya berbeda. Contoh saya gitu, saya pernah ceramah di suatu masjid yang belum pernah ada kajian anak muda di situ. Saya sengaja aja iseng datang ke situ pakai jeans, terus pakai baju kaos, pakai topi koplok gini, mau ceramah. Karena emang kata mereka nih acara untuk pemuda, cuma belum pernah ada. Saya datang gitu, pakai kayak gini lah penampilannya biasa santai gitu. Pas saya datang, DKM-nya bingung. Saya bilang saya ustadznya. Makin kaget mereka tahu saya ustadznya. Karena angle-nya orang dewasa, ya gitu deh, angle mereka gitu ya. Ini seorang penceramah itu harusnya pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci, pakai sorban, ala Hanan Ataki sekitar 2 tahun yang lalu lah. Coba lihat di YouTube deh. Pakai jubah gitu, janggutnya panjang, sehingga pas saya datang dari kejauhan, tuh pasti penceramah. Ternyata bukan asistennya. Ini karena angle-nya berbeda. Menurut angle ini nggak pantas. Tapi menurut angle yang lain, misalnya anak muda, kayaknya santai ya, enjoy ya, kayaknya sama dengan kita, jadi nggak terlalu ada jarak gitu. Angle-nya beda. Sama dengan cewek gitu, ngelihat seorang cowok. Ada yang cewek ngelihat cowok berjanggut itu cenah gitu, bijaksana. Kan itu cowok 2016 berjanggut kan ya. Makanya yang belum berjanggut, mana wak doyok. Jadi janggut itu katanya ciri laki-laki yang bijaksana. Sehingga sekarang, tapi jangan panjang-panjang banget, segini gitu ya, yang agak-agak tipis katanya. Ini nggak ngomong fikih ya, ngomong style. Terus rambutnya itu, kumisnya itu kumis Van Kyle itu yang diputar gitu. Itu kumis 2016. Ada cewek ngelihat kumis Van Kyle, itu keren banget ya cowoknya, seneng gitu. Ada cewek geli malah, aduh gimana kalau dia minum susu ya, gitu mikirnya. Ini beda apa? Beda angle. Objeknya sama, tapi ada yang seneng, ada yang nggak seneng, ada yang tertarik, ada yang justru geli. Ini tergantung angle orangnya, dan orang itu pasti punya latar belakang yang berbeda-beda. Sehingga dari situ kita tahu ternyata cara berpikir manusia juga berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Dan itulah sunnatullah. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, kamilah yang menjadikan. Jadi kalau ada perbedaan dalam urusan agama,
cara memandang sesuatu itu termasuk diantara sunnatullah terhadap kaum muslimin, dan itu sesuatu yang baik. Jangan selalu melihat perbedaan itu sebagai musibah. Banyak dari perbedaan itu adalah rahmah. Meskipun hadisnya dhaif, tapi para ulama mengatakan makna dari hadis itu sahih. Riwayatnya dhaif, tapi maknanya sahih. Riwayat hadisnya dhaif, tapi makna hadisnya sahih. Karena emang kenyataannya perbedaan itu adalah sunnatullah, terjadi kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nih, malaikat soleh enggak? Hah, masih ragu? Malaikat soleh? Ada malaikat yang enggak soleh? Ada malaikat yang agak-agak kurang soleh gitu? Malaikat misalnya imannya lagi turun, terus lagi karena imannya terus malaikat malas sholat, malas mencatat. Ya Allah, saya malah lagi malas mencatat amal orang. Ada gitu malaikat? Nggak ada kan ya? Semua malaikat itu bukan soleh, saroleh. Semua malaikat itu saroleh, semuanya soleh-soleh tuh. Ternyata di antara makhluk yang soleh ini juga bisa aja terjadi perbedaan loh. Jadi jangan selalu menyimpulkan yang namanya berbeda itu berarti yang satu soleh, yang satu nggak soleh, belum tentu. Kadang-kadang di antara dua yang soleh pun bisa berbeda. Sekelas malaikat. Coba tebak adegan malaikat berbeda pendapat. Malaikat pernah berbeda pendapat di antara mereka. Jadi kayak, nggak gitu, nggak gini. Ramai di antara malaikat gitu, ada? Coba. Ketika pengen membawa seorang laki-laki yang membunuh 100 orang, udah gitu meninggal di tengah jalan, datanglah dua malaikat. Yang satu pengen bawa ke surga, yang satu pengen bawa ke neraka. Karena tugasnya yang satu mikirin surga aja, asal dapat orang bawa ke surga. Yang satu lagi, ini neraka ini. Kan ikhtilaf tuh. Apakah salah satu di antara malaikat ini karena nggak soleh? Enggak, dua-duanya soleh, dua-duanya pengen menjalankan tugas, dua-duanya pengen taat sama Allah. Yang satu melihat angle-nya apa? Dia kan udah bertobat, walaupun belum beramal soleh, tapi udah bertobat. Dan jadi dia, orang yang bertobat mah dibawanya ke surga. Kata yang malaikat neraka, enggak, dia tobatnya belum nasuha, belum terbukti, karena baru setengah jalan meninggal. Jadi saya bawa ke neraka, soalnya belum sempurna tobatnya. Beda nih, antara dua malaikat. Ternyata, malaikat aja bisa beda pendapat loh. Apalagi manusia yang pikirannya itu nggak sesempurna malaikat, walaupun punya keunikan dan keistimewaan. Yang kemudian Allah menjadi hakim di antara dua malaikat, menyuruh mereka ngukur jarak ke negeri yang dituju sama jarak ke negeri yang ditinggalkan. Kalau lebih dekat ke negeri yang dituju, surga. Kalau lebih dekat ke negeri yang ditinggalin, neraka. Kemudian Allah berfirman kepada bumi untuk lebih mendekatkan. Jadi Allah di sini memberi ilham kepada bumi supaya dekat ke negeri yang dituju. Akhirnya lebih dekat ke negeri yang dituju, ke surga deh orangnya. Yang mau diambil pelajaran, malaikat juga bisa berbeda pendapat, apalagi manusia. Begitu juga manusia sekelas yang paling soleh pun bisa berbeda pendapat. Siapa manusia yang paling soleh? Para nabi, para rasul. Nih, dua nabi. Pertama dua nabi, kedua anak dengan bapak lah gitu. Sulaiman dengan Daud. Dua-duanya soleh, dua-duanya nabi, dua-duanya raja, dua-duanya bijaksana, dua-duanya dikasih ilmu sama Allah, dua-duanya ikhlas, dua-duanya tulus. Tapi bisa aja beda pendapat. Ketika datang dua orang laki-laki ngadu kepada Nabi Daud. Nabi Daud itu tipe orangnya penyayang, nggak tegaan gitu. Datang kata laki-laki yang pertama, ya Nabi Allah, saudara saya ini punya ternak, saya punya tanaman, ternak dia makan tanaman saya, sehingga saya jadi rugi. Saya menuntut supaya ternak dia harus tanggung jawab dengan cara membayar ternak dia kepada saya. Nabi Daud tanya ke orang yang kedua, benar ternak kamu makan tanaman dia? Benar ya Nabi Allah, tapi kan bukan karena kemauan saya, namanya ternak, masa salah saya ya salah ternak. Akhirnya Nabi Daud karena kasihan kepada laki-laki yang rugi, berfatwa, kalau gitu kamu bayar ternakmu kepada orang ini. Udah didengar oleh Nabi Sulaiman di sebelah Nabi Daud. Nabi Sulaiman bilang, ya Nabi Allah, awa ghaira dzalik, boleh nggak kalau saya berpendapat yang selain itu? Coba lihat.
Bayangin, Nabi Daud waktu itu jadi raja, Sulaiman anaknya belum jadi raja, belum jadi nabi bahkan. Nabi Daud, nabi, raja pula, ayah pula, 3 loh statusnya. Nabi, raja, ayah. Anaknya tiba-tiba bilang, awa ghairu dzalik, boleh nggak yang lain, pendapat yang lain kalau saya punya. Coba bayangin, kalau Nabi Daud nggak siap dengan perbedaan pendapat, pasti Nabi Daud akan bilang, kamu sok tahu, udah kamu diam aja, ntar giliran kamu kalau saya udah mati, kan gitu ya harusnya. Enggak, Nabi Daud mah bijaksana banget. Apa itu, hai Sulaiman? Coba kamu utarakan pendapat kamu. Kata Sulaiman, gini aja. Sekarang kalau menurut saya, laki-laki yang punya ternak meminjamkan ternaknya kepada laki-laki yang punya tanaman, maka ternak ini boleh diminum susunya, boleh ditunggangi, boleh dipakai semau dia, yang penting jangan disembelih. Dipakai untuk tunggangan, dipakai untuk minum susunya. Kalau nanti dia beranak pinak boleh dimakan dagingnya, tapi kalau nggak beranak pinak nggak boleh. Sampai laki-laki yang punya ternak ini bercocok tanam, membangun kembali, menanam kembali tanaman-tanaman yang tadi udah dirusak oleh ternaknya. Kurang lebih 6 bulan lah. Jadi tugas laki-laki yang kedua adalah menanam lagi tanaman orang yang sudah dirusak oleh ternak dia, ditanam lagi tuh. Selama masa itu ternak dia boleh dipakai oleh laki-laki yang pertama. Kemudian Nabi Daud bertanya kepada mereka berdua, ini demokrasi banget nih. Enggak, itu mah sama aja sih, nggak ngaruh juga, enggak gitu. Tanya ke mereka berdua, menurut kalian mana yang lebih kalian sukai di antara dua pendapat ini? Pendapat saya kah atau pendapat Sulaiman? Kedua-duanya ridho dengan pendapat Sulaiman yang bijaksana. Akhirnya diambillah pendapat Sulaiman dalam memutuskan perkara mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencela Daud, tidak mencela Sulaiman. Dua-duanya baik, hanya ada yang lebih tepat di antara yang baik ini. Ini menyikapi perbedaan. Ternyata di antara dua orang soleh juga bisa berbeda pendapat, dan itu wajar banget. Jangan buru-buru kalau misalnya ada orang berbeda pendapat fikih, kita langsung ngeklaim yang satu nih soleh, yang satu nih nggak soleh, yang satu sunnah, yang satu bid'ah. Belum tentu, bisa jadi dua-duanya sunnah, atau lebih mungkin lagi dua-duanya bid'ah. Bisa jadi dua-duanya sunnah, dua-duanya taat, dua-duanya soleh, dua-duanya ikhlas. Tapi namanya angle, cara orang melihat sesuatu itu, pikiran orang itu berbeda-beda. Akhirnya jadilah perbedaan. Sunnatullah namanya. Makanya poin pertama yang perlu kita fahami tentang etika menyikapi perbedaan, bahwa perbedaan di antara manusia itu adalah sunnatullah, takdir Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin kedua, kenapa Allah menjadikan perbedaan di antara manusia? Kenapa nggak disatuin aja? Semuanya seleranya sama, atau setidaknya pemahaman agamanya itu sama. Kenapa nggak gitu? Lita'arafu. Tujuan dari Allah menjadikan kita berbeda-beda itu supaya kita menjadi lebih arif. Apa arif? Mana arif? Coba Arif jelasin apa maksud arif. Menjadi lebih arif. Arti menjadi lebih arif tuh menjadi lebih bijaksana, lebih wise. Orang kalau nggak siap menyikapi perbedaan itu berarti kurang arif. Dan orang yang kurang arif kayak gini nggak bisa menjadi pemimpin atau menjadi ulama, menjadi hakim, nggak bisa. Karena syarat menjadi hakim itu adalah kearifan, irfan. Menjadi orang yang arif atau irfan, orang yang bijaksana. Gimana kok bisa jadi orang lebih arif gara-gara ngelihat perbedaan? Nih, saya sampaikan 2 alasan kenapa perbedaan itu bisa menjadikan seseorang lebih arif. Pertama, perbedaan itu ada 2 bentuk. Supaya kita paham. Jadi dengan kita tahu, oh berarti gak selalu perbedaan itu harus kita hakimin, harus kita judge. Ada perbedaan yang gak perlu dijudge. Makanya perbedaan kata para ulama ada 2 bentuk, terutama dalam agama. Catat. 1 namanya ikhtilafut tanawwu', perbedaan keragaman. Perbedaan yang sifatnya keragaman, artinya semuanya benar. Berbeda tapi benar semua gitu. Gak ada yang salah. Bukan antara hak dan batil, sunnah dan bid'ah, mukmin dan kafir.
petunjuk dan sesat, bukan. Di antara sesama sunnah, sesama petunjuk, sesama mukmin, sesama taat, sesama ikhlas, itu namanya perbedaan yang bersifat keragaman, macam-macam gitu, variatif, dan semuanya benar. Emang ada dalam agama kayak gitu. Makanya ini yang harus kita coba sadari. Ternyata nggak semua perbedaan dalam agama kita itu antara yang benar dan yang salah, nggak semuanya. Banyak perbedaan dalam agama kita, sifatnya itu adalah keragaman, kekayaan dari khazanah Islam. Contoh, biar nggak cuma statement kosong ya, ada dalilnya nih. Suatu ketika ada dua orang sahabat musafir ceritanya. Apa musafir? Keluar kota, bepergian. Musafir. Di tengah jalan datang waktu sholat, tapi nggak ada air. Ini gimana nih? Nggak ada air, tapi udah waktunya sholat. Kira-kira gimana? Tayamum. Oke, mereka tayamum berdua, sama-sama tayamum. Udah gitu sholat berjamaah, satu jadi imam, satu jadi makmum. Selesai. Udah selesai sholat, mereka jalan, ngelanjutin perjalanan. Nggak lama kemudian nemu air. Sedangkan waktu sholat masih waktu yang sama, belum keluar, dan menemukan air. Mulai terjadi perbedaan pendapat. Yang satu bilang, kalau gini berarti kita harus ngulang sholat nih. Soalnya tadi kan kita sholatnya nggak ada air, tayamum. Sekarang udah ada air, berarti sekarang pakai air. Sholat lagi. Kata yang kedua, nggak perlu. Tadi kan sholatnya pakai tayamum juga udah sah. Kata yang pertama, itu kan karena darurat nggak ada air. Sekarang udah nggak darurat, udah ada air. Enggak, yang penting kan sama-sama sah. Karena mereka berbeda pendapat, nggak bisa disatuin. Akhirnya yang pertama berwudu lagi lalu sholat sendiri. Yang kedua nggak mau lagi mengulang sholat, nungguin temennya yang sholat. Udah damai lah pokoknya, nggak usah ribut gitu, peace man gitu ya. Udah peace. Udah lanjutin perjalanan. Pas pulang ke Madinah, lapor ke Rasul, ya Rasulullah, kami pernah ngalamin peristiwa ini. Kira-kira gimana ya Rasul? Nih Rasulullah nih, ini sunnah Nabi dalam menyikapi perbedaan ya. Nabi tersenyum ngelihat perbedaan. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku bahwa dia melihat perbedaan, bahwa karena dia paling benar, paling kuat dalilnya, lalu nggak tersenyum, berarti dia nggak ikut sunnah. Sunnah Nabi melihat perbedaan itu pertama adalah tersenyum. Jadi kalau ada dua orang berbeda cara salatnya, pas tanya sama kita mana yang paling benar? Itu sunnah Nabi mah. Jangan, enggak, senyum dulu, baru nanti jelasin. Karena tersenyum itu adalah sunnah Nabi plus pahalanya sama dengan sedekah. Terus gimana sikap Nabi terhadap dua orang yang berbeda ini? Nanti kita tunggu jawabannya setelah sholat Isya. Jangan kemana-mana ya. Barakallahu li wa lakum. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi kita sampai kepada contoh ikhtilafut tanawwu', perbedaan pendapat yang sifatnya keragaman, variatif, bukan pertentangan, tetapi kadang semuanya benar, atau semuanya juga taat, semuanya juga ikut sunnah, semuanya juga punya dalil, tapi kok berbeda-beda. Itu namanya ikhtilafut tanawwu'. Salah satu dalil contohnya, dua sahabat yang tadi, satu tayamum, satu mengulang sholat dengan cara berwudu. Lapor nih ke Rasulullah, ya Rasul, gimana nih, mana yang benar? Nabi tersenyum. Senyumnya Nabi ini adalah sunnah dan teladan kita kalau kita menyikapi perbedaan. Ada yang NU sholat gini, ada yang Persis, ada yang Salafi, ada yang Hizbut Tahrir, ada yang Ikhwanul Muslimin, ada yang Jamaatul Islamiyah, ada yang Syafi'iyah, ada yang Malikiyah, ada yang Hanabilah, ada yang Hanafiyah, ada yang begini, ada yang begitu. Sesama kaum muslimin, sesama ahlus sunnah wal jamaah, kalau berbeda-beda, pertama kalau kita ngelihat kita harus senyum dulu. Itu baru namanya ikut sunnah. Kalau ngelihat itu nggak senyum, berarti dia bid'ah. Jadi yang bid'ah itu bukan yang berbeda ini nih, yang nggak senyumnya yang bid'ah. Soalnya Rasulullah ngajarin tersenyum. Kayak misalnya sholat, ada yang tahiyatnya gini-gini, ada yang tahiyatnya gini-gini. Jadi yang gini-gini mah rok gitu ya.
Yang gini mah pop, santai. Ada yang lurus-lurus saja dia mah. Ini apa yang lurus? Aliran apa nih genrenya? Nah gitu. Keroncong, lurus gitu. Nah, kita pas ngelihat orang yang kayak gitu sholatnya, ada yang gini-gini, ada yang pelan tapi gerak juga, ada yang sekali doang pas syahadat, itu mah senyum dulu. Gitu juga yang iqamat, ada yang Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, sekali doang kan ya. Ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang azan subuh 2 kali, ada yang azan Jumat 2 kali, ada yang sekali dan seterusnya. Ada yang setiap khutbah Jumat itu memakai kalimat salawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada yang tidak memakai sayyidina. Ada yang memperingati maulid dengan tausiah. Ada yang tidak mau sama sekali memperingati maulid walaupun tausiah. Maka sikapilah itu, senyum dulu, baru setelahnya dijelaskan. Kalau meminta penjelasan, kalau nggak meminta ya udah senyumin aja. Ah gitu. Oh gitu tuh. Senyum lagi, senyum aja kerjaannya. Itu kenapa kamu kok senyum sendiri? Karena saya mendengar Rasulullah juga tersenyum ketika melihat perbedaan. Terus apa komennya Nabi? Nih, salah satu tips dari saya. Kalau baca hadis, jangan cuma baca teks, tapi baca juga komen-komennya. Kita jangan cuma baca Instagram lihat komen. Ada yang like, komennya berapa? Oh, dibaca komennya, terus saling komen gitu, saling mention. Kalau hadis juga komennya itu penting tuh. Justru karena kita baca komen dari hadis, kita jadi tahu suasana ketika hadis itu disampaikan Nabi kayak gimana gitu. Kira-kira Nabi ngomong apa terhadap dua perbedaan? Kata Nabi, yang sholatnya tidak diulang, maka itu sudah benar. Kita kadang-kadang nyimpulin, oh kalau itu udah benar berarti salah dong. Belum tentu. Makanya saya bilang ikhtilafut tanawu, perbedaan keragaman. Yang sholatnya nggak diulang, sekedar tayamum aja, walaupun setelahnya dapat air, tapi dia nggak ngulang, itu sudah benar, sesuai dengan ajaranku, kata Nabi. Apa? Itu streaming ya? Kok nggak ada lagi? Hilang. Apa tadi? Yang nggak mengulang sholat, dia sudah tepat, udah benar. Yang mengulang sholat, maka dia dapat 2 pahala. Coba lihat. Yang nggak ngulang sholat dia tayamum, terus nggak ngulang sholat, padahal udah dapat air, itu udah benar tuh. Tapi yang ngulang sholat, karena dia udah dapat air terus dia wudu, dia ulang, maka dia dapat 2 pahala. Mangga, mau pilih yang mana? Oh saya mah yang benar-benar aja lah gitu. Tapi kan gak mengejudge orang lain salah kan? Saya mah yang udah tepat dengan sunnah aja, orangnya saklek gitu. Gimana yang dicontohin Nabi aja gitu. Saya mah orangnya improve, suka improve gitu ya. Dan improve-nya sesuatu yang positif. Kalau ngeliat, oh ini kenapa nggak diulang lagi? Apa salahnya sih kalau diulang, kan nggak rugi. Improve-nya kayak gitu tuh. Akhirnya dia wudu, dia ulang lagi, dapat 2 pahala. Kira-kira mana yang lebih baik? Terserah kita, selera. Yang paling baik itu kan yang udah benar. Tapi kan nggak ada salahnya juga dapat pahala 2. Nah ini mah, kalau kayak gini-gini mah, senyumin aja deh. Yang azannya 2 kali ketika sholat Jumat, udah aja 2 pahala. Yang azannya sekali, udah benar tuh, udah gitu aja. Kalau yang pakai kunut, itu menurut dia kunut itu sunnah, karena menurut Syafi'iyah kunut itu sunnah. Nggak kunut juga sebetulnya menurut Syafi'iyah nggak masalah, tapi kunut sunnah dapat pahala. Yang nggak kunut berarti udah benar. Ini namanya ikhtilafut tanawwu, perbedaan yang sifatnya keragaman. Dalam masalah fikih, dalam masalah dakwah, ada dakwah FPI misalnya, dia concern di bab nahi mungkar. Jangan nuntut, yang dipikirin cuma masalah pornografi, itu tuh urus juga tuh masalah korupsi segala macam. Enggak, nanti ada kelompok lain yang ngurus masalah itu. Kan gak mungkin satu kelompok ini ngurus semua masalah bangsa kita dengan masalah yang segudang banyaknya. Udah aja, dia mampunya di situ ya sudah. Kemampuannya adalah nahi mungkar.
Caranya itu ijtihad, ada yang benar, ada yang keliru. Yang keliru kita saling menasehati, yang benar kita dukung. Terus nanti ada lagi kelompok yang lain, fokusnya ke ngajak orang ke masjid, tinggal di masjid 3 hari. Terus Masya Allah, Subhanallah, ini kita kena fikir nih, ini agama macam mana nih, semua orang faham, kan gitu ya. Apa tuh? Jamaah tablik namanya. Dia keluar dari satu masjid ke masjid yang lain. Karena dulu saya juga jamaah tablik, keluar 3 hari. Keluarnya pelajar tuh 3 hari sebulan. 3 hari keluar, balik lagi. 3 hari keluar, balik lagi. Lumayan lah untuk ngecas iman gitu. Fokusnya ngapain? Ngajak orang ke masjid. Jangan hanya ngelihat kekurangannya. Tuh gimana tuh keluarganya ditinggalin, masa 3 hari aja dipermasalahin. Ada yang meninggalkan keluarganya untuk apa misalnya, studi lah, atau mungkin dinas lah, atau mungkin wisata lah. Nggak masalah, nggak usah dipermasalahkan terlalu berlebihan. Itu fokusnya ngajak orang ke masjid. Ada yang fokusnya doa, istighosah, selamatan, apalagi haul, tahlil. Teman-teman dari Nahdlatul Ulama fokus doa. Istighosah itu juga ayatnya jelas di dalam Al-Quran. Il tastaghithuna rabbakum. Di dalam surat Al-Anfal, ketika kalian beristighosah kepada Tuhan kalian. Jadi istighosah itu bukan bid'ah. Istighosah itu ada di Al-Quran surat Al-Anfal. Nabi itu beristighosah sebelum perang Badar. Cuma bentuk istighosahnya yang coba kita sama-sama lihat lagi, bagaimana istighosahnya Nabi. Udah, alhamdulillah ya, Indonesia ini mudah-mudahan dengan doa-doa para kiai, orang-orang soleh, terhindar dari banyak bencana. Tapi masih ada tuh ustadz bencana, kalau nggak didoain mungkin lebih parah lagi tuh bencana. Untung didoain, udah dapat. Ada yang fokusnya ke organisasi anak muda, atau fokus ke pendidikan, kayak Muhammadiyah misalnya fokusnya pendidikan. Ada yang fokusnya taklim, mengajarkan mana sunnah Nabi, mana bid'ah, seperti salafi misalnya. Dengan pemahaman mereka, ini sesuatu yang sangat variatif. Kalau ngelihat yang kayak gitu, senyumin aja. Di grup pasti ada tuh. Ada di grup bilang, coba silakan ngelink ke Rumaiso. Rumaiso, apalagi link-linknya tuh? Roja. Ya gitu-gitu deh, teman-teman salafi. Ada yang baca gitu agak gerah. Kenapa sih harus ke sana? Kan kita juga punya dalil sendiri, punya ulama sendiri. Nggak apa-apa, senyumin aja. Namanya juga perbedaan. Kalau saya mah belajar dari semua ini, tapi saya pilih-pilih sesuai dengan pemahaman yang saya dapati di Mesir. Tapi semuanya didengar. Bahkan beberapa materi saya juga, saya kadang-kadang googlingnya tuh Rumaiso juga. Dengerin radionya kalau di jalan kadang-kadang Roja juga. Kalau di YouTube saya dengerin ulama-ulama di Mesir yang rata-rata ikhwan. Kalau di radio saya dengerin ustadz-ustadz Indonesia yang rata-rata salafi. Kalau temennya banyak yang teman-teman tablik. Keluarga besar saya banyak Nahdlatul Ulama. Terus gimana nih? Itulah agak-agak bingung sih saya juga. Saking banyaknya perbedaan. Ya udah senyumin aja. Yang penting nggak saling menyalahkan. Karena ini namanya tanawu, keragaman. Ada lagi contoh lain keragaman. Abu Bakar sama Umar deh. Abu Bakar sama Umar. Ini dua-duanya orang soleh, dijamin masuk surga, banyak hadisnya. Ternyata beda pendapat juga. Masalah masalah membagikan harta rampasan perang, ghanimah. Kalau menurut Abu Bakar, harta rampasan perang itu harus dibagi sama rata di antara semua prajurit. Itu versi Abu Bakar. Kalau versi Umar nggak boleh gitu. Itu justru nggak adil. Adilnya gimana? Adilnya ngasih kepada yang lebih dulu masuk Islam lebih besar daripada yang belakangan masuk Islam. Soalnya yang lebih dulu masuk Islam pengorbanannya lebih banyak daripada yang baru masuk Islam. Jadi dia harus didahulukan. Beda kan? Sama-sama pengen ngasih keadilan, sama-sama pengen adil, cuma adilnya berbeda versi nih. Akhirnya ketika Abu Bakar jadi khalifah, setiap menang perang pembagian ghanimahnya sama. Ketika Abu Bakar wafat, Umar jadi khalifah, pembagiannya dirubah
maka yang lebih dulu masuk Islam lebih banyak dapat ghanimah daripada yang belakangan masuk Islam. Para sahabat di situ masih ada Ali bin Abi Thalib yang punya ilmu agama, membiarkan hal itu, perubahan itu dibiarin aja. Kenapa? Karena dia tahu perbedaan ini masih perbedaan tanawwu. Kalau seandainya nggak boleh berbeda kayak gitu, pasti Ali udah protes tuh. Ya Umar, kenapa kamu mengubah hukum yang Abu Bakar udah terapkan? Karena ini perbedaannya variatif, keragaman, maka Ali diam-diam aja. Boleh-boleh aja lah kalau gitu mah nggak masalah. Cuma masalah perbedaan angle tapi maksudnya sama dan tidak melanggar ayat dan hadis. Ini ada satu lagi nih. Kan ada orang suka bilang gini, itu nggak ada hadisnya, gitu ya. Itu mah nggak ada contohnya. Itu mah nggak ada ayatnya, nggak ada dalilnya. Sehingga sesuatu yang nggak ada contohnya berarti salah. Tidak semua yang tidak ada contoh dari Rasulullah itu salah, nggak kayak gitu cara memahami agama. Tidak semua yang nggak ada contohnya dari Rasulullah itu salah. Yang disebut dengan bid'ah yang dilarang, sesuatu yang bertentangan dengan contohnya. Kalau nggak ada contohnya, tetapi tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dicontoh, itu nggak disebut bid'ah yang dilarang, nggak masalah. Yang paling banyak bid'ah di masanya itu siapa? Umar. Umar itu paling banyak berijtihad, sampai ada istilah fiqhu Umar, fikihnya Umar. Salah satunya itu masalah mencambuk orang yang minum khamar. Di masa Rasul, orang kalau minum khamar dicambuk 40 kali. Minum khamar ketahuan, cambuk 40 kali. Di masa Umar, orang kalau minum khamar dicambuk 80 kali. Lah kok beda? Karena ternyata setelah Umar perhatiin, 40 kali itu udah nggak ngaruh, udah nggak ngefek. Sok mangga aja 40 kali nih. 40 kali. Soalnya orangnya udah preman-preman gitu, udah biasa aja dicambuk. Makanya ada seorang sahabat di masa Umar yang kalau dia minum dicambuk dia ketawa. Besok dia minum lagi, dicambuk ketawa lagi tuh. Kayak ngeledek gitu. Nggak ngaruh juga bagi saya. Akhirnya Umar berijtihad, kalau udah nggak ngefek 40 kali, kalau gitu mulai sekarang cambukan menjadi 80 kali. Awalnya para sahabat agak-agak galau nih. Kok jadi kamu menyalahi Rasulullah? Kata Umar, ini bukan menyalahi Rasulullah. Ini sejalan dengan Rasulullah, hanya beda teknis. Coba bayangin. Kok nggak sesuai dengan Rasulullah disebut sejalan? Karena maksud dari Rasulullah mencambuk 40 kali itu memberikan efek jera. Kalau efek jera udah nggak ngaruh, berarti ditambah supaya ada efek jera. Itu namanya sunnah. Makanya nggak selalu orang kalau nggak ada contohnya dari Rasulullah langsung disebut bid'ah, dilarang. Nggak selalu kayak gitu. Lihat dulu ini bertentangan nggak nih dengan ajaran Rasulullah. Contoh kalau orang pernikahan, ada tradisi kan? Di Sunda mah ada istilahnya sungkem ya, ke orang tua. Sungkem bener? Jadi ada tradisi sungkeman ke orang tua, minta maaf, terus ada kayak dalangnya ngelantunin lagu-lagu, terus ada yang bacain kata-kata minta maaf pakai bahasa Sunda yang paling tinggi, sampai saya juga nggak ngerti ini apa sih. Kalau bahasa Sunda umum saya ngerti, tapi kalau bahasanya udah terlalu tinggi saya nggak ngerti. Jadi kalau saya nggak ngerti berarti bahasanya bagus, tinggi gitu. Nah ini ada yang kayak gitu. Terus ibu dulu yang melahirkan kamu segala macam gitu-gitu kan ya, kurang lebihnya. Ini bilang, itu mah nggak ada contohnya dari Rasulullah, bid'ah. Belum tentu. Lihat dulu yang ngelanggar apa nih. Memangnya kalau seorang anak minta maaf kepada orang tuanya melanggar syariat kah? Bukankah justru itu bagian dari syariat? Wabil walidaini ihsana, berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Dan konteksnya, waktunya, momennya bisa kapan aja. Bisa dalam rangka pernikahan, bisa dalam rangka lebaran, bisa dalam rangka pulang kampung mudik, bisa dalam rangka apapun, termasuk orang tuanya misalnya lagi ngumpul dia minta maaf. Ini semuanya adalah cuma masalah momen. Tapi intinya berbuat baik kepada kedua orang tua. Ada yang bilang nggak ada contohnya jadi nggak boleh. Enggak. Islam tidak datang untuk memerangi tradisi, tapi Islam datang untuk meluruskan tradisi. Terus setelah itu ada tradisi siraman. Siraman itu dimaksudkan membersihkan dulu calon pengantin sebelum mereka berumah tangga, lahir batin, itu maksudnya. Siramannya ngapain? Kalau siramannya buka aurat, itu bertentangan dengan sunnah Nabi, karena nggak boleh perempuan buka aurat di depan yang bukan muhrimnya. Udah gitu buka aurat, direkam pula, masuk TV, terus ibu-ibu talim salawatan.
Kan gak nyambung kan ya. Nah kalau ini boleh dibilang memang bertentangan nih. Atau Asmaul Husna, ya Allah ya Rahman ya Rahimu ya Wadud, terus pakai pakaiannya segini, kan gak nyambung kan. Nah ini gak boleh nih, karena mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Tapi kalau siramannya menutup aurat, pakai jilbab, disiram pakai air yang dikasih kembang, hanya diambil sisi tradisi ritual siraman, tetapi secara nilai nggak melanggar agama karena menutup aurat. Ini sah-sah aja. Kenapa? Karena kaidah fikih beda antara ibadah dengan muamalah. Kalau ibadah, kalau nggak ada dalilnya nggak boleh. Ibadah mah ibadah ritual, maksudnya ya, ritual, sholat, puasa, kalau nggak ada dalilnya itu nggak boleh dilakukan, itu ibadah. Tapi kalau selain ibadah, muamalah, kalau nggak ada dalil yang mengharamkannya itu boleh. Semua muamalah itu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan. Semua ibadah itu nggak boleh kecuali ada dalil yang menyuruhnya. Ini dua kaidah yang berbeda nih. Kalau kita nggak paham ini, berarti kita belum siap melihat perbedaan di antara manusia. Ini namanya arif. Saya kasih tahu lagi rumusnya. Ini rumus disepakati oleh semua ulama. Boleh tanya ke Salafi, tanya ke Syafi'i, mau tanya kemana aja sama nih. Ibadah semuanya dilarang kecuali yang disuruh. Ibadah itu asalnya tuh terlarang kecuali ada dalil yang menyuruh. Tapi kalau muamalah selain ibadah, semuanya boleh kecuali ada dalil yang melarang. Makanya jangan bilang itu nggak ada dalilnya nih. Emang nggak ada dalilnya. Terus kenapa? Berarti nggak boleh. Boleh justru kalau nggak ada dalilnya. Kalau nggak ada yang melarang. Tapi kalau ada dalil yang jelas-jelas mengharamkan ini, mengharamkan itu dalam urusan muamalah, maka muamalah itu menjadi sesuatu yang dilarang. Artinya muamalah jauh lebih luas daripada ibadah. Pengantenan, muamalah. Cara berdandan, muamalah. Style jilbab, muamalah. Nilainya apa? Nilainya tutuplah aurat dengan longgar. Itu nilainya. Stylenya, warnanya, modelnya, tutorialnya bebas. Istri saya yang pertama pakai jilbab itu gaya Dubai. Dan saya biarin aja. Dia kalau pakai jilbab itu gaya Dubai. Ini gaya Dubai ya? Ya, tutorialnya Dubai. Istri saya yang kedua pakai jilbabnya gaya Turki. Gaya Turki mah yang kotak-kotak terus diselempengin ke belakang itu tuh Turki. Selama masih menutup aurat. Kalau misalnya dia pakai jilbab kotak-kotak yang ke belakang terus masih kelihatan rambut, pasti saya kasih tahu tuh di depan masih kelihatan rambutnya. Oh ya, akhirnya dia pakai kayak ciput gitu kan? Pakai ciput itu terus udah ketutup. Nggak apa-apa kalau agak warnanya mirip dengan warna kulit gitu. Yang penting nggak kelihatan rambut. Nah ini dipakaikan ke belakang. Terus bagaimana dengan dada? Pakai coat. Coat itu agak longgar dan bentuknya itu nggak ngelekuk tubuh karena dia bahannya keras. Oh tidak masalah. Ini stylenya Turki, yang satu lagi stylenya Dubai. Oh gitu. Dubai dan Turki coba. Gitu. Nggak masalah. Jangan. Oh ini harus segini semuanya atau sampai ke mata kaki semuanya harus gumbrang-gumbrang. Ini style. Ada yang senang gumbrang-gumbrang, ada yang tidak senang. Istri saya dua-duanya nggak senang gumbrang-gumbrang, nggak senang yang terlalu lebar, tetapi tetap sopan dan menutup aurat, nggak masalah. Coba nanti, jangan yang laki-laki, yang akhwat, yang teman-teman cewek, lihat yang hari Sabtu pas Ladies Day, gimana pakaian Teh Hanin. Apakah saya tidak tahu? Tahu, tapi nggak apa-apa kalau masih menutup aurat dengan longgar. Kalaupun masih ngebentuk ketika jalan, itu dalam fikih dimaafkan karena sesuatu yang di luar kesengajaan. Illa ma zahara minha, kata Allah, kecuali yang tampak. Maksud yang tampak, yang kalau jalan tetap aja ngelekuk. Yang namanya orang jalan, masa jalan gak boleh membentuk? Agak susah. Masa jalan harus gini megangin jilbab? Gak segitu-gitunya juga. Makanya ikhtilafut tanawwu, perbedaannya itu keragaman dan tidak masalah dengan itu. Ada orang kalau khitanan pakai acara selamatan. Ada yang khitanan, gak ada yang tahu tiba-tiba udah khitan. Pas masuk sekolah, saya udah khitan, udah wajib sholat. Lah, kok kamu gak ngundang-ngundang saya? Ngundang apaan? Orang khitan doang. Yang lain, khitan itu sibuk ngundang satu kampung. Ini namanya ikhtilafut tanawwu, perbedaan yang sifatnya keragaman. Kecuali mubazir, misalnya ya,
pas acara pengantinan wedding tuh nginjak telur, kan mubazir tuh. Terus sawernya tuh beras, kan mubazir, kecuali ada beras terus ada ayam, tuh insya Allah nggak apa-apa. Saweran beras, kluk 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 sama ayam, oh alhamdulillah selamat tuh, ada ayam yang makan sehingga nggak mubazir. Atau kalau sawernya itu duit, orang rebutan duit, padahal dia punya banyak duit tapi tetap aja rebutan. Apanya yang diambil? Bukan keberkahan. Dulu orang meyakini itu berkah, sekarang melihat itu dari sisi serunya. Tidak lagi menganggap itu sebagai duit berkah. Saya yakin banget orang sekarang kalau disawer dengan duit receh 500-an, masih rebutan, pasti nggak meyakini karena keberkahan, karena seru. Apalagi yang nyawer ini sesama orang kaya, yang di dalam dompetnya itu nggak ada duit, ATM semua misalnya, atau kartu kredit gitu ya. Pasti kan nggak terlalu tertarik dengan uang 500-an, tapi kenapa masih rebutan? Karena seru. Jadi sisi serunya itu, ya udah kalau gitu mah nggak masalah. Cuma kalau sisinya kayak acara rebutan nasi yang dilempar di Jogja gitu, dianggap itu keberkahan karena nasi itu sudah dipegang oleh seorang sultan, atau maaf, kotoran hewan yang dianggap suci. Nah, kalau ini jelas bertentangan dengan syariat, karena keyakinannya itu udah melanggar. Tapi kalau sekedar seru-seruan dan tidak mubazir, tidak masalah. Islam tidak melarang kita seru-seruan. Nabi juga sering seru-seruan lah. Saya pernah kemarin pas sama teman-teman umroh bawa papan skate, terus main skate di depan masjid. Ada yang nanya, kok depan masjid main skate? Apa tuh dalilnya? Mau saya sebutin dalil main skate depan masjid? Nanti teman-teman baca deh di Sahih Bukhari, bab bolehnya menamakan suatu masjid dengan nama kabilah. Babnya kayak gitu, tapi baca dulu hadisnya. Makanya ngelihat hadis itu dari berbagai macam angle. Bab bolehnya menamakan satu masjid dengan nama kabilah. Misalnya Masjid Kabilah Fulan, bukan Masjid Al-Latif, tapi Masjid Saninten, karena di situ jalan Saninten. Masjid Cihanjuang, karena daerahnya Cihanjuang. Masjid Antapani, karena daerahnya Antapani. Enggak disebut nama masjidnya Al-Muhajirin, Baitur Rahman, enggak. Bolehnya menamakan masjid dengan nama kabilah. Apa dalilnya? Dalilnya gini. Nanti ada hubungannya dengan skate. Rasulullah beberapa kali melakukan lomba berkuda. Patokan start dan finishnya itu masjid. Startnya Masjid Nabawi, finishnya ke Masjid Kabilah Fulan, kata Nabi. Imam Bukhari ngelihat hadis ini dari angle nama masjid. Saya ngelihat hadis ini bukan dari angle nama masjid. Oh, berarti boleh main lomba berkuda dari satu masjid ke masjid yang lain. Startnya di Masjid Nabawi. Kalau startnya di Masjid Nabawi, berarti dia naruh kudanya di mana? Di halaman masjid. Dulu orang main kuda, sekarang orang main skate. Apa bedanya? Dulu seleranya berkuda, sekarang orang seleranya skate. Yang penting have fun, seru-seruan, olahraga supaya lebih akrab, ukhuwah, itu tidak masalah. Boleh juga kita misalnya motor gitu. Yang penting jangan dibuka klaksonnya, knalpotnya, agak mengganggu sih. Lomba nih teman-teman yang senang balapan motor nih, dari Masjid Pusdai kan sering tuh. Dari Masjid Pusdai ke Masjid Al-Murabi Satrasari. Malam tapi biar nggak ganggu lalu lintas. Itu boleh nggak menurut dalil agama? Kalau itu tidak mengganggu lalu lintas dan punya izin, boleh banget. Patokannya kok masjid bid'ah banget sih? Nggak bid'ah, Nabi melakukan itu. Cuma dulu bukan motor, dulu adalah kuda dan onta. Dan Nabi sering menang, sekali kalah sahabat bete. Pernah Nabi dikalahkan sekali ontanya oleh onta orang Badui. Jadi ibarat nih motor yang wah selama ini menang terus nih motornya nih. Mungkin merek tertentu gitu. Sekali-kalinya sih dia yang pakai motor itu kalah oleh merek yang lain yang musuh bebuyutan. Kan rame tuh. Jadi headline. Nabi pernah gitu. Lomba dari Masjid Nabawi ke Masjid Bani Fulan. Baca dari Sahih Bukhari. Dari Masjid Nabawi ke Masjid Bani Fulan. Berarti kan antara masjid ke masjid. Berarti ditambat kuda atau ontanya itu di depan halaman masjid. Nanti finishnya megang dinding masjid. Itu dalil kenapa kemarin kita umroh bawa papan skate. Akhirnya kita main skate di depan Masjid Nabawi yang ada payung-payung gitu. Terus datang askar bilang, apa mau ngelarang gitu. Ternyata askarnya pengen nyoba, gimana sih cara naik. Terus yang orang-orang Arab yang soleh-soleh pakai janggut, pakai jubah tuh, pakai sorban, nyoba juga. Saya punya loh fotonya, nanti saya taruh di Instagram. Atau Instagram ini aja deh, lihat PV gitu. Orang yang pakai jubah naik papan skate. Terus dia senang, bahagia gitu, happy. Terus kita bilang, udah coba lagi aja. Enggak,
saya pengen, cuma saya lagi pakai jubah nggak enak gitu kata dia. Artinya secara naluri pengen have fun, cuma karena tradisi nggak enak. Kalau kita nganggapnya share your happiness lah. Di rest area antara Mekah Madinah, kita minum kopi dulu, berhenti istirahat, sunset, main skate lagi di situ. Terus orang-orang yang di situ lagi ngopi ngelihat Pevi lagi ngetrik, seneng, oh kok bisa gitu, pengen coba deh, gitu. Dipegangin sama Enong, akhirnya jalan ketawa, mau jatuh, kan orangnya gede-gede gitu, papannya mau patah, gitulah. Ini dalilnya adalah pernah ada Rasulullah berlomba kuda antara satu masjid ke masjid yang lain. Makanya jangan selalu ngelihatnya, oh ini nggak ada contohnya dari Rasul. Mungkin contoh persisnya nggak ada, tapi nilainya ada. Jadi dalam hal kayak gini, namanya muamalah bukan ibadah. Kalau ibadah nggak boleh dibuat-buat emang. Kalau muamalah, maka tidak masalah kalau tidak ada larangannya. Luasnya Islam. Kalau gitu nggak bisa berkembang kaum muslimin. Karena pemahaman yang luas, komprehensif, istilahnya syumuliyatul Islam inilah, akhirnya kaum muslimin bisa berkembang dan selalu peka dengan zaman setiap zaman. Ikhtilafut tanawwu. Yang kedua, ada ikhtilaf namanya ikhtilafut tudad. Ini bahasa kampus nih, bahasa Al-Azhar. Pertama namanya ikhtilafut tanawwu. Yang kedua namanya ikhtilafut tudad. Ini jarang banget dibahas di Indonesia, padahal ini penting loh untuk orang Indonesia. Ikhtilafut tudad. Apa itu ikhtilafut tudad? Perbedaan yang sifatnya kontradiktif, pertentangan. Berbedanya itu satu benar, satu salah. Ini juga ada dalam agama, tapi jumlahnya lebih sedikit daripada yang tanawwu. Yang mana contoh ikhtilafut tudad di zaman kita? Antara kita dengan Syiah. Itu tudad. Sunni dengan Syi'i itu tudad, bertentangan. Mereka mengkafirkan Abu Bakar dan Umar dan mengkultuskan Ali. Kalau kita, Ali, Abu Bakar, Umar semuanya itu orang soleh di mata kita, nggak ada yang kita kafirkan. Dan nggak ada juga yang kita kultuskan, karena mereka juga manusia, punya kekeliruan, punya kesalahan, tapi nggak untuk dicela. Doanya gimana? Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Rabbana, ampunkanlah dosa kami dan dosa saudara kami yang lebih dulu beriman, yaitu para sahabat. Tapi nggak mencela. Abu Bakar punya salah? Punya dong. Bahkan ditegur oleh Allah di surat An-Nur. Umar punya salah? Punya juga. Ditegur oleh Allah di surat Al-Fat. Ali punya salah? Punya juga. Ditegur oleh Rasulullah. Tapi apakah mereka itu gara-gara salah jadi dosa besar? Enggak juga, karena mereka udah meminta maaf dan beristighfar kepada Allah. Selesai sudah urusan mereka. Tilka ummatun qad khalat, udah lewat. Ini namanya ikhtilafut tudad antara kita kaum muslimin dengan Syiah Rafidhah seperti di Iran, Suriah, Irak, Indonesia atau Ahmadiyah. Ini namanya ikhtilafut tudad, berbedanya itu bertentangan. Mereka mengatakan Bukhari itu pembohong, justru Bukhari itu ulama besar kita dalam ilmu hadis. Mereka bilang Abu Hurairah itu banyak hadis palsu, justru bagi kita Abu Hurairah itu penghafal hadis paling banyak di antara sahabat. Kan tudad tuh. Mereka bilang Al-Quran itu enggak yang benar, udah banyak yang direkayasa, tapi yang Quran yang benar itu adalah Qurannya Fatimah. Bagi kita Al-Quran itu baku, benar, mutlak, enggak boleh diganggu-gugat. Itu tudad. Mereka bilang, bahkan yang ekstremisnya, enggak semuanya sih, tapi yang ekstremisnya bilang Jibril salah membawa wahyu, harusnya dikasihnya ke Nabi Muhammad, ke Ali, tapi ngasihnya ke Muhammad. Itu ikhtilafut tudad. Mereka bilang iblis itu lebih taat daripada malaikat. Soalnya ketika disuruh sujud kepada Adam, malaikat sujud, berarti syirik. Iblis mah nggak mau syirik, jadi nggak mau sujud. Cenah. Itu namanya tudad. Ya udahlah, kalau itu mah lakum dinukum waliyadin, nggak usah saling ganggu. Tapi kita berhak untuk menyelamatkan keluarga kita dari pengaruh mereka. Soalnya keluarga kita kan udah menganut agama Islam, jangan dipengaruhin lagi, udah kita selamatin. Kalau kita bersuara seperti sekarang, bukan untuk menghujat mereka, itu mah pilihan masing-masing. La ikraha fiddin, tidak boleh memaksa dalam agama. Tetapi kita punya hak melindungi keluarga kita dari sesuatu yang menurut kita nggak benar. Kayak anak-anak saya belajar, tiba-tiba ada temannya yang Syiah terus mempengaruhi anak saya. Saya punya kewajiban sebagai ayah melindungi anak saya dari pemikiran yang menurut saya keliru.
Kalau menurut dia bahwa dia benar, itu urusan pribadi dia. Lakum dinukum waliyadin, gak usah saling mempengaruhi. Itu mah jalan aja. Kalau seharusnya kayak gitu. Tapi kenyataannya ada banyak pengaruh dan usaha untuk mengubah pemahaman kaum muslimin, sehingga kita bertindak. Sama kayak teman-teman liberal, sekuler. Orang-orang liberal misalnya bilang gini, Al-Quran adalah produk budaya, kata mereka. Kalau Al-Quran produk budaya, artinya Al-Quran itu lahir karena ada tradisi Arab. Berarti untuk yang selain tradisi Arab nggak cocok Al-Quran. Terus mereka pakai kaidah hermeneutika. Saya dulu pernah jadi liberal, jadi saya tahu. Oh, pakai ya gitu. Pernah belajar liberal, pernah rame sok-sok gaya. Saya dulu mah rujukan saya Arkun, Taha Hussein, yang gitu-gitu, orang-orang yang pemikirannya agak-agak nyeleneh. Lama-lama saya mikir kok jadi saya makin pusing ya. Udahlah saya balik lagi aja, nggak sampai ke hati, cuma di kepala doang gitu. Ada sensasi berpikir. Akhirnya, udah ini mah lakum dinukum, menurut kalian kayak gitu, kami enggak. Ini tudad, ini bertentangan. Kalau selain mereka, ini tanawu. Tadi NU, Muhammadiyah, Persis, Jamaah Tabligh, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Salafi, Jamaah Islamiyah, FPI, apapun namanya, ini adalah keragaman. Hargailah, jagalah saling perasaan masing-masing. Tapi kalau yang tudad gimana? Lakum dinukum walidin. Gak usah saling mencela, gak usah saling menghujat, tapi kita berhak melindungi keluarga kita atau orang yang kita cintai dari pengaruhnya. Gitu. Dan jangan juga terlalu gampang mengkafirkan orang. Gini nih contohnya, hadis yang paling sering dipakai untuk mengkafirkan dalam perbedaan. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, dia berarti bagian dari kaum itu. Pernah dengar nggak tuh hadis? Pasti sering ntar di broadcast. Kalau teman-teman belum pernah, insya Allah akan pernah. Karena ini sering banget nih. Siapa yang menyerupai satu kaum, berarti dia bagian dari kaum itu. Siapa yang menyerupai satu kaum, bagian dari kaum itu. Kan sering banget nih. Tahun baru pakai hadis itu, ulang tahun pakai hadis itu, Natal pakai hadis itu, apapun pakai hadis itu, termasuk demokrasi pakai hadis itu. Saya di Instagram tuh ada lagu Indonesia Raya. Itu bukan pencitraan. Saya emang selalu terharu kalau menyanyikan lagu Indonesia Raya, karena bagi saya itu bagian dari cinta terhadap negeri kita sendiri, tempat orang tua kita, nenek moyang kita, tempat lahir kita, dan saya sangat mencintai negeri ini. Sehingga ketika menyanyikan lagu itu ada semangat patriotisme gitu. Apa sih? Gitu deh. Jadi semangat gitu. Bukan ini pencitraan, enggak. Atau ada yang bilang gini, ini taghut katanya. Menyembah bendera Indonesia itu syirik, takut. Siapa juga yang menyembah? Memangnya saya gini-gini ke bendera gitu? Kan enggak. Cuma bahasa apa istilahnya nih? Bahasa seremonial sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bagi saya itu sama dengan nasyid para sahabat yang mendendangkan cinta mereka terhadap kota Mekah. Tahu nggak dalilnya? Saya mah insya Allah punyalah dalilnya, walaupun nggak selalu dibahas. Ini beruntung malam ini saya kupas nih. Saya pengen kita nggak salah faham. Sahabat dulu ketika mereka keluar dari kota Mekah hijrah, itu kangen banget dengan kota Mekah. Saking cintanya kepada kota Mekah. Saking kangennya, banyak dari mereka itu yang buat syair. Aduhai Mekah yang tandus. Tandus dibanggain. Saking cintanya kepada negeri. Kami rindu kepada airmu yang zam-zam, kepada apa pohon korma, apa segala macam. Tandus gak ada pohon korma. Gitu deh pokoknya. Syairnya tuh banyak. Coba baca sirah awal-awal sahabat hijrah. Saking kangennya kepada kota Mekah, mereka sakit malah rindu. Saking kangennya kepada kota Mekah. Lalu karena mereka kangen, buat syair-syair. Nah, syair itu dulu dibacakan, sekarang dinyanyikan. Namanya lagu Indonesia Raya. Itu bukti kangennya kita dengan keindahan Indonesia Raya. Apalagi kalau udah keluar negeri, itu pasti lebih semangat lagi nyanyiin lagu Indonesia Raya. Sama kayak saya malam-malam ya. Ini rahasia pribadi, tapi nggak apa-apa deh. Saya kalau malam hari sebelum tidur tuh suka dengerin ceramah berbahasa Aceh. Kan banyak tuh di YouTube ceramah berbahasa Aceh yang di Masjid Raya Baitur Rahman, Maulid atau apa gitu, pakai bahasa Aceh, guyonnya bahasa Aceh, pokoknya Aceh banget deh. Itu saya dengar sebelum tidur karena saya kangen kampung halaman saya, pengen pulang cuma belum bisa pulang. Kasihan ya. Jadi kayak orang Padang keluar dari Padang terus nyanyiin lagu merantau. Gimana lagunya? Kalau orang Batak mah Bute
ala butet. Itu kan lagu-lagu kangen kan ya? Kangen kampung halaman. Merantau juga bagi orang Padang, bagi orang Malaysia, semalam di Malaysia karena kangen ke kampung halaman. Ini artinya ekspresi rasa cinta. Hal-hal yang kayak gini nih, jangan buru-buru dijak. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Capek banget ya, semua orang kafir. Pakai pakaian yang merupai satu kaum. Oh tuh, pakaiannya orang-orang hip hopnya New York gitu, berarti dia bagian dari orang kafir. Apa maksud dari hadis? Biar kita nggak salah paham. Man tashabbaha biqaumin, siapa yang menyerupai suatu kaum. Maksudnya siapa yang menyerupai suatu kaum dalam hal perbuatan dosa, bukan dalam hal yang boleh. Kalau yang baik kita boleh menyerupai suatu kaum. Nabi pernah menyerupai kaum penyembah api dalam hal baik. Apa itu? Membuat benteng dengan menggali parit Khandak dalam peperangan. Bukankah itu perbuatannya orang-orang Persia? Bahkan Salman bilang, kami dulu di Persia, kalau berperang di dalam kota, kami bentangi kota kami dengan membuat parit. Lalu Nabi mengatakan, kalau gitu kita buat seperti itu. Berarti kan Nabi menyerupai orang Persia, tapi dalam hal yang baik, bermanfaat, tidak masalah. Yang dimaksud oleh Nabi itu siapa yang menyerupai suatu kaum dalam perbuatan dosa, maka dia bagian dari kaum itu. Bagian dari kaum itu bukan menjadi kafir. Dia dapat bagian azab Allah yang pernah Allah berikan kepada kaum itu. Tapi statusnya nggak disebut kafir. Nggak gampang mengkafirkan orang. Itu maksud hadis. Selama ini sangat banyak yang salah paham terhadap hadis ini. Siapa yang menyerupai suatu kaum dalam hal perbuatan dosa lewat komet, make a wish. Udah, apa doanya? Supaya kita jadian. Nah ini nih, menyerupai satu kaum dalam perbuatan dosa. Mana dosanya? Meyakini komet lewat itu mustajabah doa. Kan dosa kan? Keyakinan yang tidak ada dalam Islam. Meyakini kamu bintangnya apa? Horoskop gitu. By the way, saya Capricorn. Oh kamu mah Capricorn. Capricorn itu orangnya gini. Akhirnya sebelum menikah juga udah baca-baca yang gituan. Saya mah gak suka dengan orang yang tipe kayak gitu. Padahal dia gak gitu. Nah ini namanya menyerupai suatu kaum dalam perbuatan dosa. Gak boleh gitu. Walaupun saya tahu saya Capricorn, tapi saya gak meyakini. Katanya tahu. Itu tuh Sio atau hoki atau apa lagi, keyakinan gini. Angka berapa yang dianggap sial misalnya? 13 ya? 13 gitu. Sehingga rata-rata lantai 13 itu gak ada toko yang dijual. Lantai 13 atau seat nomor 13 itu di pesawat gak ada ya? Kalau gak salah benar. Jadi seat 13 itu gak ada di pesawat. Kenapa? Seat sial. Tapi kalau kita bawa bayi, biasanya nomor seat bayi kita itu 13 loh. Saya pernah bawa bayi naik pesawat, seatnya pas lihat, oh 13. Awalnya sih agak-agak khawatir nih, sial nih gimana nih gitu. Terus istighfar, astagfirullahaladzim, kan gak boleh percaya itu. Alhamdulillah ternyata gak terbukti. Karena seat 13 itu tidak ada, dianggap angka sial. Nah ini menyerupai suatu kaum. Gak boleh kita menyerupai dalam hal dosa. Tapi kalau dalam hal yang baik, menyerupai orang Singapura dalam masalah kedisiplinan, kebersihan. Pas saya ke Singapura di imigrasi karena bawa bayi terus dikasih jalan khusus untuk imigrasi biar nggak ngantri dengan yang lain. Kenapa kita tidak menyerupai mereka dalam kebaikan? Harusnya mereka yang menyerupai kita dalam hal itu. Tapi kita sekarang harus menyerupai mereka karena kita nggak menerapkan. Pas ke Jeddah beda. Mau bawa bayi, mau bawa nenek-nenek, pokoknya ngantri deh. Udah gitu ngantrinya datang orang India, diselip sama orang India, disalib sama orang India, langsung orang India gitu. Dia nggak ngerti. Gitu aja, sering kayak gitu. Kemarin sampai saya marah di Kolombo, di Muscat. Muscat itu ibu kotanya apa ya? Ibu kota apa? Apa? Ya Muscat deh, ibu kota negara apa sih itu? Ya gitu ya, di Muscat kita satu pesawat sama orang India. Pas kita keluar imigrasi, itu orang India tuh nggak ngerti antri. Dia di belakang saya, dia rapetin aja gini aja terus. Saya malah dipegangin aja, cewek lagi tuh. Aduh, cewek, alhamdulillah pakai cadar. Jadi saya nggak tahu wajahnya. Udah pakai cadar, megangin orang di depan laki-laki yang bukan muhrim, dia didorong. Saya bilang, gitu-gitu. Maksudnya apa? Nggak. Akhirnya pas kita lagi bawa tas, dia langsung nyalip gitu.
di depan kita langsung nyalip. Pas dia nyalip, saya nyalip lagi. Saya nyalip gitu. Akhirnya dia sama teman-temannya nyalip lebih ramai lagi. Udahlah, saya kalah jumlah, dia duluan. Nah, artinya kaum muslimin, kita pakai cadar, kita pakai jubah, kita kadang harus belajar kepada orang Singapura dalam masalah kedisiplinan, keteraturan, kebersihan. Gak masalah kalau dalam kebaikan, tanpa bermaksud mencela siapapun. Ini nih, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jangan buru-buru menerjemahkan hadis itu asal udah mirip langsung kafir gitu. Mirip kafir. Aduh, banyak banget yang kafir kalau gitu. Tahukah kita teman-teman di Amerika itu, salah satunya tuh si yang Seferajik, Hafiz Al-Quran, Fatih Seferajik itu pakai bajunya tuh kaos, pakai topi cap ke belakang, pakai jeans, Hafiz 30 juz, bacaannya itu kayak Imam Masyari Rashid Al-Afasi. Itu kan penampilannya mirip orang kafir, tapi jadi casingnya mirip orang kafir, tapi secara memori internalnya tuh semuanya mukmin banget tuh. Di Mesir saya pernah jadi makmum, imamnya itu pakai jeans, saya agak-agak ngeremehin awalnya. Aduh, ini imamnya anak muda pakai jeans gini pasti nggak bener nih bacaannya. Ternyata dia hafiz, bacaannya itu kayak Toha Junaid. Jadi penampilan ini menyerupai orang kafir dalam masalah jeans dan kaos itu bukan dosa, kecuali dia pakai tato misalnya. Oke, kecuali dia udah bertobat ya. Kalau misalnya belum bertobat, saya pengen keren hafiz tapi tatoan, jangan. Itu nggak keren. Tapi kalau udah terlanjur ya sudah, kan nggak boleh juga dihilangkan karena menyakiti diri sendiri. Udah gitu aja, ditutupin gitu. Kalau nggak sengaja kelihatan, tatoan loh, tapi ke masjid, ya alhamdulillah. Bukan alhamdulillah tatoan, alhamdulillah udah ke masjid gitu. Ini artinya jangan gampang menjudge orang lain sesat, kafir segala macam. Ini nggak bijak dalam menyikapi perbedaan. Masih banyak sebetulnya yang bisa kita bahas soal perbedaan, tapi waktu kita udah selesai. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang lain. Bisa juga nanti hadir ke taklim saya Selasa malam di Masjid Al-Murabbi. Di sana mungkin pembahasannya agak lebih lebih serius. Kalau pengen yang lebih serius, sirah Nabi atau apa, bisa kajian Selasa malam di Masjid Al-Murabbi. Dan insyaallah malam Ahad besok kita akan qiyamul lail, tahajud di Masjid Al-Latif di markas kita Jalan Saninten. Teman-teman yang pengen ngabisin malam minggu dengan curhat sama Allah, ayo kita bareng-bareng tahajud di Masjid Al-Latif, dimulai dari jam 2 dini hari. Boleh juga datang dari sejak Isya, tidur di sana, nongkrong di sana, ngopi di sana, terserah. Yang penting gak berbuat dosa. Ngobrol juga gak masalah deh. Gak tidur juga semalaman gak apa-apa, yang penting di masjid. Dan insya Allah tidur di masjid, tidur doang, gak ngapa-ngapain, cuma tidur, itu pahalanya sama dengan sholat sunnah. Jadi malam itu kalau mau tidur masjid dan dapat pahala sholat sunnah, ya udah ke Masjid Al-Latif aja. Malam minggu besok insya Allah. Ajak lebih banyak teman-teman anak muda. Kita pengen anak muda di Bandung ini, terutama di Indonesia secara umum, semuanya tetap bisa taat kepada Allah walaupun tidak hilang seru dan asiknya dunia dan kehidupan mereka di masa muda, tapi tetap taat kepada Allah. Barakallahu li wa lakum. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf kepada cewek-cewek akhwat kalau suaranya agak ngedengung. Insyaallah minggu yang akan datang kita coba sesuaikan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.